Diwarnai 3 kartu merah, Getafe versus Barcelona berakhir imbang. Barcelona gagal meraih kemenangan di pekan perdana Liga Spanyol 2023-2024. Bertamu ke markas Getafe, sang juara bertahan ditahan imbang tanpa gol. Bermain di Coliseum Alphonse Perez pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona memberikan ancaman kepada Getafe sejak menit ke-8. Lewandowski berhasil menyambut umpan Ilkay Gundogan, namun saudara striker Polandia itu diamankan oleh kiper David Soria. Menit ke-15 Rafinha dilanggar Stevan Mitrovic di dekat kotak penalti. Ia sendiri mengambil eksekusi tendangan bebas namun berhasil dihalau oleh Soria. Pada menit ke-43, Rafinha diganjar kartu merah langsung karena menyikut Gaston Alvarez saat berlari membuka ruang umpan. Dan keadaan 11 lawan 10, Getafe berupaya mengeksploitasi pertahanan Barcelona, namun skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, giliran Getafe yang harus bermain dengan 10 orang, usai Jaime Mata mendapat kartu kuning kedua di menit ke-57 karena menekel Ronald Araujo. Dalam situasi seimbang, Barcelona kembali menekan Getafe, salah satunya lewat tembakan jarak jauh Romeu di menit ke-62, namun arahnya belum tepat sasaran. Menit ke-70, giliran Xavi Hernandez yang mendapat kartu merah langsung usai diduga menghina wasit. Sebelumnya ia memprotes sang pengadil karena tak memberi hadiah tendangan bebas kepada Eza Zuli yang dilanggar di depan kotak penalti Getafe. Ansu Fati yang masuk menggantikan Pedri hampir saja mencetak gol di menit ke-80, namun tembakan jarak dekatnya melambung di atas gawang. Hingga laga usai, tak ada gol yang tercipta. Hasil ini membuat kedua tim meraih 1 poin di pekan pertama. Frenkie de Jong ingin akhiri karir bersama Barcelona. Pemain yang sudah lama dihubungkan dengan Manchester United, Frenkie de Jong mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk mengakhiri karirnya bersama Barcelona. Frenkie de Jong telah banyak dihubungkan dengan kabar kepindahannya ke Manchester United sejak Erik ten Hag mengambil alih posisi manajer tahun lalu. Kesepakatan senilai 65 juta euro telah disepakati dengan Barcelona pada Juni lalu. Namun kepindahan tersebut gagal terwujud dengan Barcelona berhutang 15 juta euro kepada sang gelandang dalam bentuk gaji yang ditangguhkan. United terus memantau De Jong karena Ten Hag memprioritaskan rekrutan gelandang berkualitas di lini tengah. Namun Barcelona menegaskan bahwa dia tidak dijual dan Red Devils dengan cepat bergerak mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Belakangan sang gelandang telah menggambarkan Barcelona sebagai klub impiannya, dan dia juga menegaskan kecintaannya pada klub dengan memiliki rencana untuk mengakhiri karir di klub asal Katalan tersebut. Barca adalah klub dalam hidup saya. Saya ingin menghabiskan seluruh hidup saya di sini. Saya tidak pernah ingin pergi meskipun situasi keuangan klub seperti musim panas lalu. Saya selalu menjadi penggemar Barcelona sejak kecil. Ini adalah klub impian saya, ungkap dari Frenkie de Jong. Xavi ungkapkan rasa kecewa setelah Barcelona ditahan Getafe. Xavi Hernandez mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit dalam pertandingan saat bermain di kandang Getafe yang berada dengan skor 0-0. Barcelona harus bermain dengan 10 orang setelah pemain sayap berhasil Rafinha dikeluarkan dari lapangan karena menyikut Gaston Alvarez. Sebelum jeda dengan Yamin Mata dikeluarkan karena melakukan pelanggaran berulang kali. Namun permainan keras terus berlanjut sampai akhir pertandingan, dengan Xavi juga diusir oleh wasit Cesar Sotogrado karena terus mengeluhkan performa wasit di lapangan. Jika pertandingan ini adalah produk La Liga, itu benar-benar memalukan. Saya mengerti mengapa orang tidak menonton sepak bola kami, ungkap Xavi Hernandez usai laga. Saya dikeluarkan karena memberitahu wasit bahwa mereka mengizinkan Getafe lolos dengan banyak pelanggaran dan tidak melakukan hal yang sama untuk kami. Kami mengadakan pertemuan dengan wasit dan perubahan pertama yang mereka katakan akan mereka lakukan adalah bahwa mereka akan lebih memahami para pelatih dan ketegangan yang kami rasakan di lapangan. Tapi bukan itu yang terjadi dan saya tidak memahaminya, tambah dari Xavi Hernandez. Barcelona tawarkan Ansu Fati untuk Joao Felix dari Atletico Madrid. Dengan 3 minggu tersisa di bursa transfer musim panas ini, Barcelona masih mengincar 2 pemain, bek kanan dan gelandang serang.
Mereka sudah dekat dengan kesepakatan dengan Manchester City untuk Joao Cancelo untuk menyelesaikan masalah bek kanan. Jadi mereka sekarang beralih ke gelandang serang. Dan kesepakatan blockbuster bisa dilakukan untuk mendapatkan pemain itu. Menurut laporan terbaru dari Elena Condis dari Radio Kobe, yang biasanya cukup handal dengan informasinya tentang Barcelona, Blaugrana telah memberitahu Atletico Madrid bahwa mereka berencana untuk menawarkan Ansu Fati untuk Joao Felix sebelum akhir jendela transfer. Joao Felix terkenal melakukan dirinya ke Barcelona bulan lalu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Fabrizio Romano. Tetapi Catalan tidak menunjukkan minat yang kuat pada pemain tersebut pada saat itu. Target utamanya adalah Bernardo Silva, tetapi gelandang City itu akan menandatangani kontrak baru dengan juara bertahan Eropa. Dan rumor tentang kemungkinan kembalinya Neymar telah mati dengan pemain Brasil itu akan bergabung dengan Al Hilal di Arab Saudi. Fabrizio Romano kemudian melaporkan pada hari Sabtu bahwa Barcelona dapat beralih ke Joao Felix jika mereka tidak dapat mengontrak Neymar. Dan laporan baru ini menambahkan kredibilitas informasi Romano. Atletico sangat ingin menyingkirkan Felix karena komentarnya telah menghancurkan peluangnya untuk tetap bersama Los Rojiblancos. Dan kedua klub memiliki sejarah membuat kesepakatan besar dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona mengontrak Antoine Griezmann dari Atletico dan kemudian menjualnya kembali ke klub ibu kota, yang juga telah mendatangkan Luis Suarez dan Memphis Depay dari Barcelona. Tidak jelas pada titik ini apakah Atletico akan tertarik kepada Ansu Fati dan apakah Ansu sendiri akan menerima kepindahan ke Wanda Metropolitano. Tetapi ini sekarang tidak diragukan lagi menjadi berita terbesar dari jendela transfer Barcelona. Arab Saudi tertarik dengan klaim Lenglet dari Barcelona. Barcelona terbuka untuk penjualan klaim Lenglet ke Liga Arab Saudi jika negosiasi dengan Tottenham Hotspur gagal, menurut sebuah laporan terbaru. Pemain Prancis itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Inggris dan diharapkan ia akan pindah secara permanen. Namun Tottenham percaya bahwa harga yang diminta Barcelona terlalu tinggi untuk pemain yang tampaknya tidak ingin mereka pertahankan. Negosiasi belum sepenuhnya gagal tetapi menemui jalan buntu. Gajinya yang tinggi membuat Juventus dan AC Milan tak bisa mengambil kontraknya. Lenglet terbuka untuk pergi, tetapi dialah yang akan memutuskan di mana dia akan berakhir.